Di tempat di mana saudara berada, percayalah bahwa Allah sedang mengerjakan ya pekerjaan rancangannya yang sejak semula itu dibuat, itu direncanakan ya bagi kemuliaan, yaitu ketika semua pernyataan kemuliaan itu hadir, maka itulah yang batin kita itu ingin dan rindukan dan sungguh-sungguh mau mendapatkannya. Itu yang batin kita tuh cari gitu. Sepintas ya, kita itu digambarkan dalam pandangan kita itu mirip serupa dengan apa yang dunia punya. Tapi sesungguhnya saudara, benih ilahi yang ditaruh di dalam diri kita ini itu terus mencium dan mencari kemuliaan yang sesungguhnya Allah itu rancangkan sejak semula. Jadi saudara, kalau engkau sedang merasa belum sampai pada satu puncak apapun itu saudara ya, yang baik, yang indah gitu ya saudara ya, yang yang gembira, yang bersuka. Ini adalah realitas yang kita harus terima gitu. Tetapi itu bertanda yang sangat bagus, yang sangat baik, bahwa engkau dan saya sebenarnya sedang terus mencari dan terus ingin menemukan. Kalau sudah ketemu, ingin terus menikmati lebih dan lebih lagi gitu. Ya, sampai tidak ada lagi yang tidak ada lagi bayangan-bayangan yang seolah-olah menyerupai itu. Ya, seolah-olah menyerupai bahagia yang semu, sukacita yang semu, gembira yang semu, akhirnya lenyap satu saat, satu hari nanti. Nah, inilah yang terus kita kerjakan di dalam hidup ini, yaitu kita harus memiliki pengetahuan akan kebenaran itu. Amin. Pengetahuan akan kebenaran itu. Amin. Karena pengetahuan akan kebenaran ini, saudara, itu mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam akal budi kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, ya, hari demi hari di dalam apapun yang kita kerjakan, kita ketemu dengan apa saudara? Dengan situasi yang membuat kita terprovokasi gitu. Terprovokasi. Dia membangkitkan rupa-rupa ya keinginan dalam diri kita ya yang membawa kita pada satu hal yang sama. Pada satu hal yang sama. Ingin selesai dari masalah. Satu hal yang selalu sama. Ingin selesai dari masalah. Di tingkat manapun kita tuh ada. Kalau orang-orang yang sudah memiliki nih saudara ya, beberapa unit usaha gitu ya, maka ingin sampai pada satu keadaan di mana usahanya itu jalan seperti robot dan tidak lagi mengganggu pikirannya, mengganggu fokus dan konsentrasinya. Bahkan ini saudara, tidak ingin lagi mengganggu kenyamanannya gitu loh saudara. Gimana supaya jalan seperti otomatis begitu saudara. Ada pilot seperti autopilot gitu saudara. Ya, bagaimana caranya? Jadi tetap ketemu pada satu titik di mana kita ingin masalah itu selesai, hilang gitu saudara. Nah, dulu tahun lalu saya sudah sempat sampaikan di sini saudara ya, bahwa kita akan selalu ada di dalam keadaan itu. Yang terpenting adalah pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan akan kebenaran. Masalah yang ada ini saudara, yaitu ingin supaya masalah ini selesai. Ya, jadi problemnya adalah we want this problem to be resolved. Jadi masalahnya adalah kita selalu ketemu, aku ingin supaya masalah ini selesai. Kapan ya selesai ya? Gitu. Kapan ya gitu? Kapan sih saya bisa? Ya Tuhan, enak sedikit saja. Padahal kita sudah nikmati kan enaknya nasi dan ikan kering goreng begitu, ikan kering ya.
Itu kan enak sekali itu, ya. Kita kan sudah nikmati itu, ya. Kita sudah nikmati es teh manis. Pasti udah pernah minum es teh manis, pernah. Itu nikmat sekali. Pada titik tertentu dia itu udah nikmat sekali, ya kan? Jadi, tetapi kita selalu diprovokasi, saya selalu. Karena kita ini manusia ini, kita berada dalam suatu keadaan di mana dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam dan apa yang ada di luar kita. Nah, ada satu elemen di dalam diri kita yang memang sangat sangat sensitif, dan itu yang menjadi apa ya saudara ya? Itu yang menjadi target, itu keinginan. Nah, keinginan ini tuh saudara tersimpan di dalam daging. Keinginan ini tersimpan dalam daging. Itu kenapa Paulus katakan bahwa ada hukum lain, ada hukum lain. Nah, hukum lain itu adalah penguasa dunia ini, iblis dan sekutunya itu terus mencari kesempatan dan menunggu waktu yang tepat untuk dapat menggunakan, untuk dapat mengintervensi, untuk dapat menipu saudara dan memalsukan keadaan gitu saudara, supaya keinginan ini saudara pakai untuk hal yang lain. Ini sekalipun dalam keadaan ini, di dalam batin saudara suka sekali dengan kebenaran, suka sekali dengan setiap syair lagu yang mengandung nilai-nilai kebenaran. Ya, saudara akan suka dengan simfoni-simfoni berkata, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, Kau membawaku ke air tenang, Kau menuntun jiwaku. Senang, suka gitu, bahagia gitu. Ketika nyanyi 2 bait, 3 bait, iblis tunggu terus, tunggu. Ketika kita bilang, ini agak haus ini, haus. Perut udah mulai lapar. Dia tunggu, dia langsung bangun. Ayo, kita bilang apa? Ayo minum. Ayo. Apa saja bisa dia masukin. Kamu ingat nggak? Ada sudut pojok di kota itu, di sudut jalan itu, enak sekali untuk duduk, nongkrong. Ingat sama si A, ingat nggak sama si B? Let's do it now. Ayo sekarang ke sana. Tapi ketika di dalam batin saudara bilang, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak akan keluar dari pintu kamar ini. Ya, dia kehilangan akal, saudara. Tidak akan terjadi apa-apa. Dia tidak akan dapat mengintervensi elemen keinginan itu dalam saudara. Dia akan pakai yang lain. Yanti, kau ingat? Teh tarik, susu teh susu, pakai es, di ujung sudut kampus itu. Itu enak sekali. Tetapi ketika Yanti bilang, aku punya banyak agenda yang aku segera harus selesaikan. Ya, jadi tidak melulu mengenai ini, saudara ya. Aku punya banyak agenda yang harus kuselesaikan. Nah, di sini menarik, saudara. Jadi ketika kita punya agenda, kita punya jadwal yang sudah kita rencanakan. Teman-teman yang punya rutinitas itu sebenarnya tidak terlalu mudah untuk diintervensi. Karena sudah punya jadwal, harus bangun,
kemudian harus kerja ini, harus selesaikan ini, ada targetnya. Itu sebenarnya tidak terlalu mudah, ya, tidak terlalu mudah. Sedikit lebih sulit daripada orang yang tidak punya jadwal. Itu sedikit lebih sulit, saudara, sebenarnya dibanding orang yang tidak punya jadwal. Oh, yang tidak punya jadwal itu, saudara, lebih mudah. Makanya kita harus selalu punya rencana. Kita harus punya daftar kegiatan yang kita sudah buat. Nah, bagaimana tidak lebih hebat lagi kalau daftar kegiatan itu atau rencana itu, agenda itu, schedule itu di dalamnya mengandung waktu-waktu di mana kita mendandani manusia batinnya kita, memberi makan kepada batin kita, gitu. Maka dia akan semakin apa? Memiliki daya resisten, gitu. Dia memiliki daya tahan gitu, daya tahan. Ketika dia sudah mampu selalu untuk bertahan, lebih lagi firman itu, ya, batin itu diberi makan, gitu ya. Baik itu dari setiap kebenaran, apakah syair-syair lagu kebenaran itu, apa begitu firman Tuhan yang kita baca, apa begitu khotbah yang kita dengar, dia akan memiliki kemudian lebih lagi, yaitu daya juang, saudara. Ya, daya tahan, kemudian dia memiliki daya juang. Nah, kalau dia memiliki daya juang itu, saudara, itu sudah masuk ke dalam satu tingkat pertumbuhan yang berbeda. Dia akan membangun di dalam dirinya, ya, akan membangun di dalam dirinya kemampuan untuk menikmati Tuhan. Kemampuan untuk menikmati Tuhan. Jadi memutuskan untuk menikmati Tuhan. Nah, saudara bayangkan ya, keinginan yang tadi itu, yang elemen yang sedang terus dipantau, dipantau oleh provokator. Saudara harus selalu sadari, berjaga-jagalah, berjaga-jaga, sebab lawanmu si iblis. Menarik ya, saudara ya. Jelas punya identitas, itu lawan, ya, itu lawan. Jadi saudara kalau sedang ada di dalam pergaulan orang fasik, begitu ya, saudara tidak sadar bahwa saudara sedang ada dengan lawan, gitu. Lawanmu si iblis. Si iblis ini, saudara, itu bukan hanya satu orang yang dimaksud, tapi dan sekutunya, gitu. Dan sekutunya. Dan sekutunya yang paling berbahaya buat saya dan saudara, bukan roh jahat. Kalau roh jahat namanya aja roh jahat. Kita lihatnya juga sudah, kalau kita memiliki benih ilahi, dimeterai Roh Kudus, saudara sudah paling tidak, pandangan pertama tidak menarik. Sudah mati rasa, gitu. Tapi yang paling bahaya apa, saudara? Dari sekutu ini. Saudara tahu nggak? Tebak aja. Jangan bilang saya. Dari iblis dan sekutunya yang paling bahaya sebenarnya siapa, saudara? Bukan Amin, kan? Nabi palsu, saudara. Nabi palsu. Karena dia datang kepada saudara dengan penuh dengan kepalsuan dan dengan modus penipuan. Ya, waktu datang kepada Hawa, dia itu nabi palsu. Dia datang dengan kepalsuan. Dia datang dengan, bukankah? Gitu, saudara. Kamu tidak akan mati. Gitu, saudara. Jadi dia memutarbalikkan keadaan. Dia datang kepada Yesus dengan kepalsuan. Dia menipu dengan cara memutarbalikkan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Inilah yang disebut kebenaran yang memerdekakan itu. Jadi ketika kita belajar kemarin, saudara, bahwa Bapa yang bersemayam di terang yang tidak terhampiri. Kemudian dia hadir di Yerusalem baru, yaitu kemuliaannya menerangi kota itu. Maka bayangkankah, saudara bisa bayangkan nggak? Matius 13 ayat 43 berkata, dan orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapanya.
Bagaimana mungkin itu terjadi? Hal itu pasti mungkin. Kalau Yesus berkata bahwa sebagaimana aku menang, kamu juga bisa menang, maka firman itu akan melakukan apa yang Kristus, yang Allah Bapa kehendaki, dan berhasil. Nah, sekarang saudara, fakta di dalam hidup kita, ada apa? Sehingga kita hampir sulit melihat atau seperti samar-samar melihat yang dimaksud kemenangan-kemenangan yang dimaksudkan Yesus itu. Kenapa kita samar melihat atau seperti bayang-bayang, tidak kelihatan secara nyata? Kenapa, saudara? Karena situasi tadi. Bahwa di dalam manusia kita yang utuh ini, itu ada elemen yang ada di dalam tubuh, yaitu keinginan. Yang menjadi target oleh iblis dan sekutunya untuk melawan setiap kebenaran yang ada di dalam akal budi kita. Inilah pertandingan yang ada di dalam kehidupan seorang anak Allah. Untuk menuju kepada pemuliaannya yang sesungguhnya. Nah, kita mulai masuk di area itu hari-hari ke depan ini, ya teman-teman. Siapkan segala sesuatu, ya, setiap kasus. Dan ini kita udah masuk ke dalam kenyataan hidup kita. Kita mahasiswa, kita orang kerja, kita pelayanan, ya, kita ibu rumah tangga, ya, kita anggota masyarakat. Semua memiliki sirkumstansi ini, semua memiliki dinamika kehidupan ini. Kuncinya adalah pengetahuan akan kebenaran. Dari kita memiliki pengetahuan kebenaran ini, saudara, dari sinilah Roh Kudus bisa bekerja. Roh Kudus yang adalah jaminan. Nah, bagaimana supaya Roh Kudus bisa bekerja di dalam setiap momen kehidupan kita? Kalau kita sakit, gimana kita ketemu dengan kemerdekaan? Gimana kita ketemu dengan kemenangan pada saat kita dalam kelemahan anggota tubuh? Gimana caranya? Saudara harus punya rumus yang pasti mengenai itu. Kita nih dalam kelemahan tubuh, anggota tubuh kita ada dalam kelemahan. Gimana caranya memiliki kemenangan di dalam keadaan seperti itu? Harus tahu rumus pastinya. Nah, pertama yang paling penting adalah pengetahuan akan kebenaran. Kalau tidak ada pengetahuan akan kebenaran, Roh Kudus tidak bisa maksimal mendorong saya dan saudara untuk masuk mengalami kekuatan kuasa dari Allah itu. Saudara mungkin akan mengalami yang namanya penghiburan. Kita dapat penghiburan tuh. Saudara kalau sakit, saudara putar lagu rohani. Atau ada hamba Tuhan yang kunjungi. Saudara akan dapat penghiburan. Terbayang ya, ada hamba Tuhan yang datang. Atau ada lagu rohani atau khotbah yang saudara dengar. Yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kau alami sekarang, itu tidak melebihi kekuatan. Allah itu setia. Dia akan memberikan jalan keluar supaya kau dapat menanggungnya. Dihibur. Tapi yang paling utama adalah saudara memiliki pengetahuan kebenaran. Apa itu, saudara? Wah,
Allah itu bukan hanya bersemayam di terang yang tak terhampiri, tapi Allah itu juga hadir melalui rohnya di dalam diri saya. Rohnya hadir di dalam diri saya. Itu manifestasi konkret kehadiran Allah dalam diri saya. Tetapi roh selain rohnya, kebenaran yaitu firman-Nya ini, yang adalah firman dari Allah, itu juga diutus oleh Allah untuk masuk dalam daging saya. Dalam daging saya. Jadi ada firman yang masuk. Makanya Yesus berkata begini, tubuhku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Akulah roti hidup. Kalau kau makan, tak akan lapar lagi. Kita harus mampu masuk dalam dimensi itu. Masuk dalam dimensi itu. Amin, saudara. Harus mampu masuk dalam dimensi itu. Pengetahuan akan kebenaran itu akan kemudian Roh Kudus bawa untuk disingkapkan. Tadi malam kita bicara perkataan disingkapkan. Kristus yang buat itu tersingkap. Nah, Kristus yang membuat ini tersingkap, saudara, itu adalah Kristus yang sudah menjalani, menyelesaikan semua itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam satu contoh kasus tadi, ya, ketika kita mengalami kelemahan itu, maka kita akan mampu keluar, mengatasi keadaan kelemahan itu. Dia tidak akan membawa saudara larut di dalam keadaan yang sakit lemah itu. Bahkan, saudara, ada trik sedikit saja, ada trik. Roh Kudus bisa kasih tahu. Lakukan ini, lakukan ini. Itu bisa terjadi. Saudara, contoh ya, ketika saudara dalam keadaan yang diserang oleh virus influenza, ya, Roh Kudus bisa bicara, ambil bawang putih, bawang merah, jahe, sirap air panas, kau masak gitu, kemudian kau minum, kemudian kau tidur, makan telur, doa, bangun. Itu saya sering lakukan. Dengar suaranya. Itu hal-hal yang sangat mudah. Tetapi itu bukan nilai yang sesungguhnya dari kejadian itu. Nilai sesungguhnya dari kejadian itu adalah ketika saudara mampu keluar menjadi pemenang dari keadaan atau keadaan itu. Dan berkata begini, Tuhan, di dalam keadaan yang lemah ini, bahkan sakit ini, aku dapat sedikit mengambil bagian di dalam Via Dolorosa. Aku tidak mau tergantung dengan keadaan ini. Tapi aku mau merasakan kehadiran-Mu dalam keadaan seperti ini. Kalau melalui kelemahan ini, aku boleh menemukan Tuhan, yaitu kehadiran-Mu di dalam hidupku, atau mungkin dalam kelemahanku ini, orang lain menemukan Tuhan, menemukan kehadiran-Mu, maka aku mau terus menjalaninya. Sampai rencana-Mu, sampai apa yang Engkau inginkan, itu tergenapi dan terlaksana dan berhasil. Sudah bisa masuk dalam dimensi itu. Berkali-kali masuk dalam dimensi itu. Itu sakit. Capek mengunjungi saudara. Itu sakit. Tidak lagi saudara anggap sebagai masalah dalam hidup saudara. Saudara melihatnya bahwa ini adalah bagian, ini adalah jejak-jejak yang akan mengantarku pulang bertemu dengan kemuliaan Tuhan. Apalagi hal yang lain, saudara, pasti lebih mudah. Hal yang tersulit itu adalah hal yang benar-benar membuat saya dan saudara itu lemah dalam diri. Dalam benar-benar langsung terkait dengan diri kita. Itu tuh agak sulit. Itu agak sulit. Karena saudara mau move on juga, saudara ada di dalam saudara.
Tapi kalau di luar saudara, wah, udahlah. Contoh di luar saudara, hal-hal mengenai fasilitas, fasilitas. Ya, yang di luar kita itu fasilitas. Baju, pakaian, celana gitu, ya. Makanan, itu fasilitas. Apalagi yang lebih dari itu. Itu fasilitas plus-plus, ya. Sekunder semuanya, ya. Tidak punya rumah, tinggal di rumah orang. Jadi begitu saja, ya. Orang itu marah-marah, kita tanya Tuhan, pindah kemana lagi? Begitu saja. Kalau sampai tidak ada lagi, Tuhan yang kasih rumah. Kan begitu, ya kan? Makan. Tidak ada makan, atau sedikit makan. Saudara tahulah, saudara paling tahu, lebih tahu dari saya. Tapi saya juga tahu, makanan yang paling murah itu pisang, ya, sama kacang. Beli pisang, beli kacang, makan, pasti beres. Karbohidrat, protein, lengkap. Saudara, ya benar. Itu pisang satu sisir kan paling 20.000. Makan 3 hari. Beli kacang, goreng sendiri. Selesai. Tidak lebih dari 50. Ya, udah 1 minggu hidup. Bisa. Ya. Tapi kalau kita pusing kepala nih ya, sakit nyut-nyutan, kan saudara jadi masalah, beda. Beda kan? Ada di dalam diri gitu. Nah, makanya saya langsung kasih contoh yang tadi, ya. Yang tadi itu. Ya. Bagaimana meraih kemenangan di dalam keadaan tubuh kita yang lemah? Saya selalu pakai itu. Setiap hal itu terjadi, kau harus berpikir bahwa Tuhan, aku ingin juga melihat bahwa ini adalah bagian dalam via dolorosa. Saya pernah tuh dalam pelayanan, saudara. Tiba-tiba ada bagian tubuh yang sakit loh, saudara. Sakit. Wah, saya nikmati sakit itu. Saya ingat perjalanan Yesus dengan salibnya ke gunung, ke Bukit Golgota. Saya bilang, kalau aku hancur di tanganmu. Wah, sukacita loh, saudara. Hancur di tangan. Itu dalam pelayanan. Kebetulan hari itu berapa ya? Sekitar 5 kali, ya, hari Minggu 5 kali, harusnya 5 kali khotbah ya, saudara. Maksud ke yang ketiga, tiba-tiba di tengah jalan saya lagi nyetir. Akhirnya harus, ya, mampir ke ICU, saudara, untuk dapat painkiller, untuk hilangkan sakit saja. Kemudian saya lanjut lagi, saudara. Ya, jadi saya menikmati. Menikmatinya bukan senang, bukan juga enak, bukan. Jadi menikmatinya bukan enak, bukan. Menikmatinya, saudara pernah nggak makan sayur pahit? Nah, kan nggak kayak makan es krim, sayur pahit. Ya, rasakan pahitnya. Jadi kalau mau makan sayur pahit terus, pahit, ya salah sendiri. Emang namanya sayur pahit. Jadi ketika kita makan sayur pahit, rasakan pahitnya. Wah, pahit banget ya. Pahit ya. Pahit. Ya kan gitu caranya. Ini loh, saudara. Ini udah benar-benar masuk bagaimana kita deal dengan keadaan kita. Keadaan kita, ingat ya. Kita ini masih ada dalam tubuh yang hina dan fana. Di dalamnya ada elemen yang namanya keinginan. Dan itu menjadi target dari provokator. Jadi dengan akal budi kita, punya pengetahuan akan kebenaran. Gitu. Jadi kita ini sudah lengkap. Semua senjata sudah ada di kita. Jadi apa, Pak? Ayo berperang. Gitu loh, saudara. Nah, ingat ya, setiap hasil dari keputusan-keputusan pikiran, keputusan-keputusan yang menghasilkan kehendak dan tindakan, itulah yang namanya cahaya kemuliaan. Itu cahaya kemuliaan. Tahu nggak kenapa wajah Yesus itu bercahaya? Iya, dari setiap keputusan-keputusan yang dikerjakannya. Sehingga wajah Kristus itulah yang menjadi cahaya kemuliaannya Allah. Di dalam dialah kemuliaan Allah itu kita dapat temukan gambarannya,
gitu. Eikonnya gitu di dalam dia. Semakin semakin dalam kita mengenal Kristus, semakin kita bagaimana caranya? Semakin dalam mengenal Kristus. Bagaimana cara? Bagaimana caranya kita semakin dalam mengenal Kristus? Semakin menyatu dengan apa yang dia putuskan dalam hidupnya. Gitu. Ya. Kalau engkau melakukan sesuatu kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, kau beri aku makan. Saudara tahu nggak? Sejauh mana kita coba menyatu dengan keadaan ini? Ketika aku seorang asing, kau memberi aku tumpangan. Sejauh apa kita menyatu dengan itu? Jadi wajah Kristus yang bercahaya memancarkan kemuliaan Allah itu hadir dari apa? Kehidupannya. Nah, bagaimana kita masuk dalam kehidupannya? Kita masuk di mana, bagaimana Kristus menjalani kehidupannya. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Saudara, kapan terakhir ke penjara? Melihat orang-orang yang hatinya Yesus ada di situ. Wah, kalau kita daftar itu kayaknya, aduh, aku di mana ya? Aku kayaknya sibuk terus dengan diriku sendiri. Kan begitu kan? Saudara, hal-hal seperti itu, ya. Hal ini sederhana, ada 5 sebenarnya. Ketika aku lapar, kau beri aku makan. Ketika aku telanjang, kau beri aku pakaian. Ketika aku seorang asing, kau beri aku tumpangan. Ketika aku sakit, engkau mengunjungi aku. Jadi saudara hati-hati ya. Jangan pernah menyepelekan mengunjungi orang sakit. Itu contoh yang konkret Yesus kasih tahu. Ketika aku sakit, kau mengunjungi aku. Yang terakhir, ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Ini orang yang dalam penjara, saudara, nggak harus penjara seperti tempat penjara itu. Tetapi kalau saudara tidak mau menafsirkan lebih jauh lagi, ya udah betulan itulah. Karena orang yang di penjara itu, saudara tahu, mereka hopeless. Mereka itu benar-benar dalam keadaan yang kehilangan sendiri. Mereka perlu pelukan kasih itu. Ya, saudara, ketika setiap tindakan-tindakan rohani ini menjadi keputusan-keputusan kita dalam hidup, maka kita mengambil rupa seperti Kristus. Dan itulah jejak dan kehidupannya Kristus. Saudara akan merasakan matahari-matahari kecil itu mulai memancar dari hidup saudara. Dan kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Kristus yang Paulus katakan, aku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Itu semakin bertambah, dan kau itu siapa? Keinginanmu itu semakin berkurang. Mau pergi kunjungi teman sakit. Aduh, mau tidur dulu. Sudah capek banget ini. Pilih keinginanmu itu atau ingat kasihnya. Ingat perbuatannya. Ingat Yesus yang bilang, kau mengunjungi aku pada saat aku sakit. Wah, saudara, setiap momen-momen seperti itu seperti nadir. Seperti nafas yang bergetar. Yang terus-menerus itu, ya, dikumpulkan. Jadi ada realitas konkret. Ada realitas konkret dari firman yang hidup dalam kita. Supaya cahaya atau pancaran kemuliaan itu bisa keluar. Makanya firman Tuhan katakan,
yaitu jika kamu menderita bersama-sama dengan aku, ya, maka kamu akan dimuliakan bersama-sama dengan aku, ya. Yaitu jika kamu menderita bersama-sama dengan dia, maka kamu juga akan dimuliakan bersama-sama dengan dia, yaitu Kristus. Ini real. Ya. Ketika kita bilang hidupku menggenapi firman-Mu. Jadi digenapi firman itu di dalam diri kita. Nah, yang menarik saudara, itu adalah ini bukan motivasi. Ini bukan kata-kata motivasi. Ini bukan saran anjuran gitu saudara, ya. Tapi ini adalah kebenaran. Nah, kebenaran ini, ya, kebenaran ini itu sudah diselesaikan oleh seorang manusia, namanya manusia Kristus Yesus yang karena ketaatannya, kesalehannya itu ditinggikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, naik bahkan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Teladan satu perintis, ya. Dia adalah teladan, dia adalah perintis, dia adalah pokok yang sudah menyelesaikan, ya. Makanya dia dikatakan dialah yang sulung di antara saudara-saudaranya, ya. Yohanes bilang, kamu adalah saudara dan sekutuku di dalam kerajaan, yaitu di dalam kerajaannya Kristus. Di mana kita ini sekarang ada di dalam kerajaannya Kristus. Kemarin kita selalu membahas sesuatu yang saudara lihat seperti jauh dari kehidupan kita, kan? Ya, kita membahas bahwa kemuliaan itu ada di kota mulia itu, ya. Kemuliaan itu adalah kemuliaannya Allah yang menerangi kota itu. Dan Allah itu adalah Allah yang tidak kelihatan, ada Allah yang diterang yang tak terhampiri gitu. Tetapi kemudian dinyatakan oleh Yesus. Nah, Yesus menyatakannya bagaimana? Yesus menyatakannya melalui apa? Firman Allah yang dihidupi di dalam kehidupannya Yesus. Firman Allah, realitas konkret dari Allah, yaitu firman-Nya, itu dihidupi oleh Yesus. Dan dikatakan firman-Nya ini, ya, saudara, masuk ke dalam daging. Makanya Yesus katakan, saudara hari ini pasti jadi mengerti. Yesus katakan, tubuhku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Kenapa dia katakan begitu? Karena itu adalah realitas konkret dari Allah, yaitu firman-Nya yang ada di dalam firman-Nya yang dihidupi oleh dia. Itu tubuhnya yang benar-benar makanan. Roti hidup, kamu tidak akan lapar lagi kalau kamu makan. Maksudnya apa? Firman itu hidupi sebagaimana Kristus hidupi firman itu dalam dirinya. Kalau kau memberi aku makan pada saat aku lapar, memberi aku minum pada saat aku haus, memberi aku pakaian ketika aku telanjang, aku hidupi firman. Orang yang dengar bilang begini, kapan kami lihat kau telanjang? Kapan kami lihat kau lapar? Kapan kami lihat kau haus? Enggak ngerti firman. Singkap, selubungnya tidak tersingkap, saudara. Malam hari ini, ketika kau mengerti itu, bahwa firman itu hidup di dalam Yesus, dihidupi oleh dia, sehingga menjadi tubuhnya dan darahnya. Sehingga dia bilang, tubuhku ini benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Akulah roti hidup, kau tidak akan lapar kalau makan dari roti ini. Kalau kau minum dari darah ini, kau tidak akan haus lagi. Artinya apa, saudara? Hidupi firman sebagaimana seperti Yesus hidupi firman. Ketika mereka itu lapar, kau beri mereka makan. Itu Yesus hidupi. Maka Yesus bilang, kalau kau lakukan
kalau kau lakukan semua ini kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kau melakukannya untuk aku. Kau makan tubuhku, kau minum darahku. Firman itu hidup di dalam engkau. Firman itu digenapi di dalam engkau. Engkau kepenuhan Kristus. Engkau kepenuhan Allah. Maksudnya apa? Kepenuhan firman yang dari Allah. Sehingga engkau dapat memancarkan cahaya kemuliaannya Allah itu. Itu realitas yang konkret, saudara. Nah, saudara tahu nggak bahwa realitas yang konkret ini, ya saudara, ya, yaitu firman-Nya, itu juga persis sama aplikasinya di dalam iman. Ya, di dalam iman. Jadi iman ini adalah realitas konkret, saudara ya. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara bisa bayangkan. Tapi konkret, ada realitasnya. Ya, kata dasar di situ dari akar kata hypostasis itu persis sama dengan yang dipakai di dalam Ibrani 1 ayat 3. Jadi Ibrani berapa? 11 ayat 1 ya. Itu ada kata iman adalah dasar, itu adalah hypostasis, realitas konkret. Satu keyakinan dari apa? Dari sesuatu yang diharapkan. Sesuatu yang diharapkan. Bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Itu persis dengan Ibrani 1 ayat 3. Kristus itu adalah gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah. Gambar dari realitas konkretnya Allah. Ikon dari realitas konkretnya Allah. Nah, sebagaimana aku menang, kata Kristus, kamu juga akan menang. Amin, saudara. Jadi hari ini kita belajar satu hal ya, bahwa kemuliaan itu ya, cahayanya dapat terpancar itu melalui firman yang hidup di dalam kita. Saudara tangkap ini ya, real manifestasi tertinggi dari firman yang menjadi realitas konkret dalam Kristus itu sampai dia katakan, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Akulah roti hidup. Barang siapa yang makan tidak akan lapar lagi. Akulah air hidup. Barang siapa yang minum tidak akan haus lagi. Luar biasa, saudara. Ya, demikianlah kita harus menjalaninya. Seperti itulah kita harus menjalaninya. Saudara mau memancarkan cahaya kemuliaan Allah itu? Amin. Dengan cara seperti itu. Hidup sama seperti Kristus menghidupi firman itu. Saya mulai malam hari ini dengan Matius 25 itu. Ya, kalau aku lapar, kau beri aku minum. Kalau aku haus, kau beri aku kalau aku lapar, kau beri aku makan. Kalau aku haus, kau beri aku minum. Kalau aku telanjang, kau beri aku pakaian. Kalau aku orang asing, kau beri aku tumpangan. Kalau aku sakit, engkau kunjungi aku. Kalau aku dalam penjara, kau kunjungi aku. Mari kita coba melihat area itu, saudara. Ya, dalam hidup kita. Isi hari-hari kita dengan menghidupi firman itu di dalam diri kita. Amin. Nah, saya berhenti di situ dulu, saudara ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Atau ada yang saudara tangkap dari firman yang baru saja sampaikan, silakan.
Ada? Ya, dari saya Pak Hens. Ya, saya rindu saudara, apa yang saudara tangkap dari apa yang saya sampaikan itu? Ya, saya puji Tuhan bersuka cita sekali roh saya bergairah betul karena memang untuk kemuliaan harus mengenakan firman ini tiap-tiap hari Hmm. dan konkretnya yang disampaikan di Matius 25 ini yang kita harus praktekkan juga dalam hidup ini sehingga uh, menjadi nyata ya firman itu menjadi nyata ya saya bersyukur sekali karena memang itu terus disingkapkan sehingga hari-hari hidup ini semakin berarti karena firman itu menjadi nyata dan itu kemuliaan kita alami tiap-tiap hari. Jadi bukan hanya liturgi rohani yang kita jalani, tapi benar-benar realitas atau kebenaran firman itu menjadi daging atau menjadi hidup kita. Itu yang saya dapatkan yang menjadi gairah. Jadi Iya, semakin menggairahkan. yang menarik gini teman-teman, kalau kita semakin dipenuhi oleh kemuliaan itu, pasti kita lebih berbeda, pasti sangat berbeda, pasti di dalam kualitas ilahi itu pasti semakin menyerupai kodratnya kodratnya Allah. Dan efeknya apa, saudara? Efeknya yang paling dekat, saudara pasti tidak takut karena maut dan kerajaan maut membangun ketakutan. Saya ulang ya, maut dan kerajaan maut itu selalu membangun ketakutan di dalam hidup manusia. Itu Ibrani pasal 2 bilang begitu. Supaya sepanjang hidupnya manusia itu ada di dalam bayang-bayang ketakutan akan maut. Nah, saudara, supaya itu ya, itu adalah indikator, itu indikator. Itu adalah tanda, itu adalah saudara mengukur atau menakarnya dari situ tuh. Nah, jadi maksudnya gini loh. Pasti kemuliaan itu kita rasakan nih. Ini contohnya Pak Daniel ya. Kalau kita benar-benar cahaya, kan gini nih. Kemuliaan itu bercahaya. Kita definisi, kita mundur satu langkah ya. Saudara udah tahu kan? Oh, rupanya yang dibilang kemuliaan itu bukan apa ya, gitu ya. Kan enggak kan? Saudara tahu nggak yang kira-kira kemuliaan itu kayak apa? Saudara kan dari semua pelajaran kita itu sudah lihat. Maka Yesus berubah rupa dan mukanya bercahaya. Jadi real, sebenarnya real, bercahaya. Coba baca ulang Matius 17 ayat yang kedua. Matius 17 ayat yang kedua, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar Oke. seperti terang. Jadi saudara, aduh dalam kalimat itu wah. Jadi wajahnya bercahaya seperti matahari, saudara. Wajahnya bercahaya seperti, jadi ingat ya. Saudara bayangkan kemuliaan itu kayak apa? Ya cahaya seperti matahari. Itu Alkitab yang bilang. Ya kan? Satu. Kedua, berpakaian putih, apalagi? Bersinar. Berpakaian putih, bersinar. Jadi kemuliaan itu visible, kelihatan. Jadi kalau orang ketemu saudara terus bilang, kok muka kamu kelihatan, kok banyak masalah kok. Mohon maaf, mohon maaf saudara, mohon maaf. Itu salah satu ukuran, ya, salah satu ukuran. Tapi kalau orang ketemu saudara, saya ingat dan beberapa kali ya,
seorang ada kumpulan teman-temannya di Bandung dulu ya. Dia bukan setiap kali, tapi pernah lah begitu ya, beberapa kali dia kasih komen bahwa Bapak ini kok segar terus ya begitu. Nah, sudah pasti tidak secara fisik, karena saya baru saja drive dari Jakarta kan selama 2 jaman kan. Tidak ada orang yang segar setelah 2 jam mengemudi gitu kan, secara fisik. Tapi dalam hati saya langsung tangkap bahwa ini pasti secara batin. Nah, kelihatan di sini, saudara. Kita tuh punya target yang jelas. Punya target yang jelas, ingat ya. Kita punya target yang jelas kan, bahwa kita akan pulang ke kota mulia. Saudara tidak hanya bisa bicara surga lagi. Surga itu umum sekali, ya. Semua orang bicara surga. Saudara mau pulang kemana? Surga. Orang lain juga mau pulang ke surga. Saudara mau pulang ke kota mulia. Dan kota mulia itu namanya Yerusalem yang baru. Clear. Amin, amin. Di mana Kristus ada. Di sebelah kanan Allah. Jelas. Di kota mulia itu, kemuliaan Allah menerangi. Dan anak domba itu cahayanya. Berarti anak domba ini Yesus. Dia bercahaya. Iya, apanya yang bercahaya? Mukanya, wajahnya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya putih bersih, bersinar. Saudara, indikatornya luar biasa. Jadi, apa saudara? Paulus tulis satu rangkuman. Jadi, kalau kamu sudah bangkit bersama Kristus, maka carilah perkara yang di kota mulia itu. Kalau kamu sudah bangkit bersama Kristus, maka carilah perkara di kota yang mulia itu. Pikirkanlah itu. Pikirkan Matius 25 itu. Yang Yesus bilang, kalau kau melakukannya kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kau melakukannya untuk aku. Karena apa? Karena ketika kita lakukan itu, maka kita sedang menghidupi firman yang juga dihidupi oleh Kristus, sehingga dia ada di kota yang mulia itu. Saudara pikir kalau orang sedang telanjang, saudara kasih pakaian, saudara memberikannya dengan, nah ini menarik kan? Motivasi, niat, dibalik. Kenapa saudara melakukan itu? Itulah nilai kemuliaan yang ada di situ. Nah, saudara tahu ya, kemuliaan itu satu keping dengan apa, saudara? Kalau ada mata uang, dua sisi kan? Kalau satu sisinya kemuliaan, maka sisi yang satunya apa? Penderitaan, saudara. Jadi, saudara membayangkan itu. Kalau engkau memberikan kepada saudaraku yang paling hina ini, kau melakukannya untuk aku. Begitu, saudara. Jadi, makanya Yesus bilang, kamu jangan undang orang kaya ke rumahmu. Karena dia akan balas nanti. Tapi kalau kau undang orang yang tidak dapat membalasnya, disitulah upahmu. Jelas banget. Gitu. Jadi artinya apa? Kau melakukannya itu tidak untuk cari hormat. Tapi kau lakukan itu karena kau mengambil rupa sebagai seorang hamba. Kau melayani siapa? Melayani Tuhanmu. Karena kalau kau melakukan itu, Yesus bilang, kau melakukannya untuk aku. Kau menderita bersama dengan aku. Maka saudara, itulah kehidupan yang dituntun firman. Ya, maka rangkumannya di Kolose 1 ayat 4 itu, apabila Kristus itu yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak dalam kemuliaannya, kamu juga yang hidupi firman seperti Kristus hidupi firman, masuk bersama-sama dalam kemuliaannya. Dimensi 3 ayat 4.
sorry, Kolose 3 ayat 4 ya. Kolose 3 ayat 4 ya, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kota mulia di mana ada kemuliaan Allah menerangi kota itu, yang di mana Yesus di situ adalah cahaya kemuliaan, di mana Yesus yang adalah cahaya kemuliaan di situ adalah menerimanya karena di dalamnya dia menghidupi firman. Maka sebagaimana kita, sebagaimana dia, itu Kristus itu menghidupi firman, maka kita juga kalau menghidupi firman itu akan memancarkan cahaya kemuliaan itu. Saudara mau bukti? Matius 13 ayat 43, coba baca. Ayat terakhir. Baca ayat 41 dan 43. Matius 13 ayat 41 dan 43. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ayat 43. Boleh 42-nya dibaca. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Oke, jadi di satu sisi itu saudara, ketika anak manusia datang bersama malaikatnya di dalam kemuliaannya, maka itu yang terjadi. Ya. Semua yang berbuat kejahatan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api, ya. Di mana di sana ada kertakan gigi. Nah, sebaliknya ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang. Pada waktu itulah, ini teman-teman ya. Pada waktu itulah. Jadi ada tiba kesudahannya. Jadi gini kan, pada waktu itulah, Kolose 3 ayat 4 bilang, dan kalau Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri kelak. Pada waktu itulah, pada waktu Kristus menyatakan dirilah dalam kemuliaannya bersama malaikat-malaikatnya. Pada waktu itulah. Lanjut. Orang-orang benar. Jadi ada orang-orang benar. Orang-orang benar. Ada teman-teman yang siapkan Ibrani 12 ayat 22. Jadi ada orang-orang benar. Ya. Nah, orang-orang benar ini karena dibenarkan, udah pasti karena dibenarkan, ya. Tetapi ada yang menarik, orang-orang benar ini dikatakan apa? Akan bercahaya seperti matahari. Sebentar. Jadi dia bercahaya seperti matahari. Itulah kemuliaan itu, saudara. Orang-orang benar bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapaknya. Bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapaknya. Nah, di Ibrani 12 ya, ayat 22 atau 23 ada kata-kata, dan orang-orang benar ini imannya disempurnakan. Lah menjadi sempurna. Nah, coba Pak. Dan kepada mulai 22 ya? Enggak, yang ada orang-orang benar. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Jadi bentar Pak, nah bagus ya. Jadi kepada jemaat anak-anak sulung, pewaris, ya, yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah, yang menghakimi semua orang. Ya, jadi yang kepada Allah yang menghakimi semua orang, jadi datang ke situ dipisahkan maksudnya, terus? Dan kepada roh-roh orang-orang benar. Nah, ini menarik ya saudara. Jadi kamu datang kepada, nah sebenarnya gini kan, kamu datang kepada kepada Bukit Sion, yaitu Yerusalem surgawi. Nih, menarik ya. Enggak, yang pertama apa? Kota Allah ya. Kamu datang kepada kota Allah. Ayat 22. Yang kedua itu ya, kepada Bukit Sion. Ayat 22. Kamu datang datang kepada Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Yerusalem surgawi. Oke, nah, saudara, jadi kamu telah datang kepada Bukit Sion, kota Allah, Yerusalem surgawi, yaitu kepada roh-roh orang benar yang sudah
sempurnakan. Yang telah menjadi sempurna. Kata-katanya lebih mantap. Jadi roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Berarti ada roh orang benar yang tidak sempurna. Iya. Yang mana itu? Yang tidak dimuliakan, yang tidak menghidupi firman sampai bercahaya firman itu di dalam dirinya. Orang-orang benar bercahaya seperti matahari di Matius 13 tadi, itu persis sama dengan roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Artinya apa? Bercahaya seperti matahari. Artinya apa? Memancarkan kemuliaan. Itu yang turut dalam kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Amin, amin. Kita tutup dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman yang kami boleh dengar malam hari ini. Kami bersuka cita bukan karena semua hal yang secara jasmania dapat kami lihat, dapat kami rasa, tetapi jauh lebih tinggi dari semua, jauh lebih kaya dari itu, jauh lebih melimpah syukur kami dari itu, yaitu pengharapan yang ada di dalam firman kebenaran-Mu yang akan mampu berhasil membawa kami dapat memancarkan cahaya kemuliaan Kristus, cahaya kemuliaan Allah di dalam diri kami, yaitu melalui setiap firman yang kami hidupi. Kami percaya bahwa firman yang keluar dari mulutnya Allah itu akan melaksanakan apa yang Allah kehendaki dan pasti berhasil. Kami harus memberi diri dengan pengetahuan kebenaran ini. Kami harus memutuskan setiap hari untuk mengikuti jejak Kristus. Hidup sama seperti Kristus hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami datang kepadamu Bapa di surga. Engkau yang diberkati, yang bersuka cita bersama dengan saya katakan amin. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Hens. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.